Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga sampai detik ini kita masih dapat merasakan keindahan keimanan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita ucapkan, yang kita lafazkan, kita semua mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan ini izinkan saya untuk mempresentasikan aliran Maturidiyah. Nah, sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Roisul Fadli. Saya adalah mahasiswa daripada Sekolah Tinggi Agama Islam Darun Najah Jakarta, semester 2 Fakultas Manajemen Pendidikan Islam. Yang mana pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan aliran Maturidiyah. Apa itu Maturidiyah? Maturidiyah adalah nama mazhab teologis, kelompok dalam akidah yang dinisbatkan langsung kepada pendirinya. Nah, pendiri teologi ini adalah Abu Mansur al-Maturidi, atau nama lengkapnya Abu Mansur Muhammad ibnu Mahmud al-Hanafi, yang lahir di kota Maturid di Samarkand dan wafat pada tahun 332 atau 333 Hijriah. Nah, yang mana secara historis kelahiran beliau ini tidak diketahui secara pasti. Nah, jadi mungkin itu sebab faktor dari karya-karya beliau yang tidak sebanyak dan semasyhur Imam Hasan Asy'ari. Jadi biografi beliau pun tidak seterkenal Abu Hasan Asy'ari. Baik, kemudian pengikut teologi ini disebut Maturidiyah. Akidah ini diikuti karena mahakarya pendirinya yang banyak dan belum ada ulama sebelumnya yang membahas akidah secara komprehensif. Jadi, kenapa akidah ini diikuti? Itu sebabnya karena karya beliau yang banyak. Jadi Imam Abu Mansur al-Maturidi ini karyanya banyak. Itu beliau mempunyai buku-buku, kitab-kitab sekitar 13 kitab, yang mana pembahasan beliau mengenai akidah ini sangat luas, sehingga banyak pengikut-pengikut beliau yang menjadi murid beliau dan menyebarkan pemikiran beliau. Nah, seperti halnya juga Imam Asy'ari, beliau terkenal juga, salah satu penyebabnya adalah karena karangan beliau yang banyak. Baik itu yang berupa kitab, berupa makalah, sehingga dengan karangan yang banyak itu membuat Imam Asy'ari ini terkenal. Begitu juga Imam Maturidi. Beliau dikenal dengan karya-karyanya, dengan pemikirannya yang dapat diterima oleh banyak orang. Jadi Asy'ari Maturidiyah ini dikatakan juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lahirnya aliran Maturidiyah didirikan oleh Abu Mansur Muhammad ibnu al-Maturidi dan juga tidak puas terhadap konsep teologi Mu'tazilah yang mana terlalu berlebihan memberikan otoritas terhadap akal. Jadi salah satu faktor penyebab lahirnya Maturidiyah ini tidak puasnya terhadap konsep teologi Mu'tazilah yang mana terlalu berlebihan memberikan kekuasaan kepada akal, memberikan otoritasnya terhadap akal. Jadi membuat Imam Maturidi ini tidak puas, tidak suka terhadap konsep Mu'tazilah yang terlalu berlebihan dalam menggunakan akal. Nah, begitu juga Imam Asy'ari, dalam Asy'ari juga sangat menolak paham Mu'tazilah ini. Salah satunya sama dengan terlalu memberikan otoritas terhadap akal. Jadi lahirnya Asy'ari Maturidiyah ini itu sebagai reaksi
di dalam penolakan paham Mu'tazilah. Seperti Imam Asy'ari yang awalnya beliau itu sebagai termasuk imam besar dalam Mu'tazilah, karena beliau merasa ada keraguan dalam Mu'tazilah, bahkan dikatakan beliau juga bermimpi dengan Rasulullah untuk kembali ke jalan yang lurus, keluar dari paham Mu'tazilah. Akhirnya beliau keluar dari Mu'tazilah, dan dalam ceritanya beliau berdiam diri selama 15 hari. Nah, setelah itu di hari Jumat beliau naik ke atas mimbar di salah satu masjid yang ada di Basra dengan jamaah yang banyak, karena beliau itu kan salah satu tokoh di Mu'tazilah, karena beliau ini belajar Mu'tazilah dari ayah tirinya, Imam Ali Jubair, yang mana beliau adalah seorang yang berpaham Mu'tazilah. Jadi diajarkan kepada Imam Asy'ari selama 40 tahun lamanya. Nah, Imam Asy'ari berkhutbah mengatakan bahwa ia melepaskan dirinya dari Mu'tazilah sebagaimana ia melepaskan jubahnya pada waktu itu. Jadi beliau mulai berpikiran luas dengan banyak kekeliruan yang ada di Mu'tazilah. Kemudian salah satu penyebab lahirnya aliran ini adalah khawatir meluasnya ajaran Syiah, terutama aliran Qaramithah yang sangat keras menantang ulama salaf. Juga karena khawatir menyebar luasnya ajaran Syiah, terutama aliran Qaramithah yang sangat keras menentang ulama salaf. Golongan-golongan Maturidiyah. Samping golongan Maturidiyah ini ada golongan Samarkand dan ada juga golongan Bukhara. Samarkand yang menjadi golongan ini adalah para pengikut Imam Maturidi sendiri. Nah, dan lebih cenderung ke pemahamannya Mu'tazilah dan juga di dalam mengenal sifat Allah. Jadi walaupun Imam Maturidi ini, Al-Maturidi ini menolak banyak sekali dari paham Mu'tazilah, namun ada beberapa kesamaan dalam paham yang ada di Maturidi. Kemudian Bukhara. Yang dimaksud dengan golongan ini adalah para pengikut Al-Bazdawi, yang mana Al-Bazdawi ini merupakan juga salah satu murid dari Imam Al-Maturidi dalam aliran Maturidiyah, karena ia adalah pemimpin yang memiliki pendapat lebih dekat ke Asy'ariyah, yang mana ini beradanya di Bukhara gitu. Yang Imam Maturidi Samarkand, sedangkan Imam Al-Bazdawi berada di Bukhara, berbeda tempat. Namun secara keseluruhan pemikirannya sama, namun hanya ada beberapa yang berbeda paham. Namun hal itu bukanlah suatu yang pokok sehingga membuat Bukhara dan Samarkand ini seperti musuh-musuhan, enggak. Jadi secara global pemikirannya sama, namun ada beberapa hal yang berbeda. Ciri-ciri Maturidiyah. Kita lihat, ciri-ciri Maturidiyah ini mengutamakan akal dan kecerdasan dalam hal akidah dan sifat Allah. Dalam arti kata, mengutamakan akal di sini tidak seperti Mu'tazilah yang sangat berlebihan, terlalu berlebihan di dalam menggunakan akal. Di dalam Maturidiyah ini, mereka tidak hanya menggunakan akal saja, namun juga dibarengi dengan wahyu, dengan dalil-dalil nakli. Yang kedua juga mengingkari istiwa alal arsy, mengingkari Allah itu berada di arsy, di singgasana. Jadi Allah itu tidak membutuhkan kepada tempat. Ketiga, iman di sisi mereka hanyalah tasdik, membenarkan dan tidak memasukkan amal sebagai salah satu dari iman. Ini ciri-ciri dari Maturidiyah. Baik, selanjutnya pokok ajaran Maturidiyah. Yang pertama itu ada akal dan wahyu, sifat-sifat Allah, dan janji dan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah akal dan wahyu. Bagaimana kita ketahui, kita belajar ilmu kalam itu untuk mengetahui ketuhanan dan berbagai masalah
yang berkaitan berdasarkan dalil-dalil yang meyakinkan. Yang mana dalil tersebut berasal dari akal dan wahyu. Menurut Al-Maturidi, akal dapat mengetahui 3 persoalan. Yang pertama, mengetahui Tuhan. Yang kedua, mengetahui kewajiban berterima kasih kepada Tuhan. Yang ketiga, mengetahui baik dan buruk. Menurut Al-Maturidi, kewajiban mengetahui Tuhan itu bisa ditemukan berdasarkan penalaran akal. Hal itu didasarkan pada beberapa ayat Al-Quran yang mana memerintahkan manusia untuk berpikir mengenai kerajaan langit dan bumi. Nah, dan memberikan pengarahan kepada manusia bahwa sekiranya akal pikiran diarahkan secara konsisten. Jadi yang mana terlepas dari pengaruh hawa nafsu dan taklid. Nah, niscaya ia akan meraih sampai kepada iman dan ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini merupakan pengamalan terhadap nas-nas Al-Quran. Tidak menggunakan akal sebagai sarana untuk mengetahui Allah merupakan penyanyian terhadap berbagai ketetapan yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui penalaran. Itu menurut Al-Maturidi begitu. Nah, mengenai perbuatan baik dan buruk. Jadi mengenai perbuatan baik dan buruk, Al-Maturidi dapat diketahui oleh akal berdasarkan substansinya. Akal dapat mengetahui sifat baik yang terdapat dalam hal yang baik, dan juga akal itu dapat mengetahui sifat-sifat yang buruk dalam suatu hal yang buruk. Akal juga dapat mengetahui bahwa berbuat buruk adalah buruk. Berbuat buruk adalah hal yang keji. Dan juga akal mengetahui perbuatan yang baik itu adalah suatu hal yang baik. Nah, dan akal juga dapat mengetahui bahwa bersikap adil dan lurus adalah baik, dan bahwa bersikap tidak adil adalah perbuatan yang tidak baik. Oleh karena itu, akal memandang mulia terhadap orang yang adil serta lurus, dan memandang rendah terhadap orang yang bersikap tidak adil dan tidak lurus. Itu menurut Al-Maturidi seperti itu. Dalam hal ini, Imam Maturidi sependapat dengan Abu Hanifah, yang mana sekalipun akal dapat menjangkau yang baik dan buruk, namun akal tidak dapat menentukan taklid kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemberi syariat, pembuat syariat yang maha bijaksana. Akal menurutnya sama sekali tidak mungkin secara mandiri dapat menemukan taklid keagamaan, karena menentukan hal-hal ini hanyalah Allah. Jadi walaupun akal itu dapat mengetahui baik dan buruknya, namun akal tidak dapat mengetahui taklid. Itu apa? Akal tidak dapat mengetahui kewajiban untuk mengerjakan yang baik dan meninggalkan yang buruk, walaupun akal itu mengetahui yang mana pekerjaan baik dan buruk. Nah, karena tidak dapat mengetahui kewajiban menjalankan yang baik dan yang menjauhi yang buruk, maka manusia memerlukan himbauan, bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut wahyu. Nah, fungsi wahyu menurut al-ilmi adalah meletakkan sendi-sendi kewajiban manusia. Kewajiban haruslah berasal dari wahyu dan bukan dari akal. Sekiranya wahyu tidak ada, manusia akan bebas berbuat apa saja yang dikehendaki, sehingga apa yang terjadi adalah kekacauan. Itu yang pertama. Kemudian sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Maturidi memang tidak setuju dengan paham Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Allah tidak mempunyai sifat, tidak bersifat. Dalam arti kata apa?
sifat yang berdiri di luar zatnya, dalam arti kata terpisah. Imam Al-Maturidi mengatakan bahwa Tuhan mempunyai sifat-sifat. Tuhan menurut Al-Maturidi mengetahui dengan pengetahuannya. Namun, sehubungan dengan masalah tajassum, Al-Maturidi tidak mempercayai adanya anggota tubuh pada Tuhan. Dalam Al-Quran memang terdapat kata-kata wajahullah, yadullah, ainullah. Namun menurut Al-Maturidi kata-kata itu bermakna bukanlah seperti kontekstual seperti itu, akan tetapi bermakna kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tidak mungkin mempunyai badan meskipun dalam arti yang tidak sama dengan makhluk. Manusia berhajat pada anggota badan karena tanpa anggota badan manusia menjadi lemah. Adapun Tuhan tanpa anggota badan ia tetap menjadi yang maha kuasa. Ini sifat-sifat Allah. Kemudian janji-janji Allah, janji-janji dan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud janji di sini adalah al-wa'ad, adalah janji Allah untuk memberi pahala. Al-wa'id adalah ancaman Allah untuk menyiksa orang-orang berbuat maksiat. Menurut Al-Maturidi, Allah wajib menepati janji-janji dan ancaman-ancamannya. Karena jika tidak dilakukan, akan bertentangan kebebasan memilih yang ada pada manusia. Sementara menurut Asy'ari, tidak ada satupun yang wajib bagi Tuhan. Nah, Tuhan itu berkuasa mutlak. Oleh karena itu Tuhan dalam paham Al-Asy'ari dapat berbuat apa saja yang dikehendaki. Ini pokok-pokok ajaran Maturidiyah. Ini tidak semua saya sebutkan, namun hanya beberapa saja pokok-pokok yang saya cantumkan di sini. Nah, kemudian tokoh Maturidiyah, Abu Mansur Al-Maturidi, nama lengkap Abu Mansur Muhammad ibnu Mahmud Al-Hanafi. Kelahiran Maturid Samarkand 238 Hijriyah. Para guru beliau Syekh Abu Bakar Ahmad Ibnu Ishaq, Abu Ahmad Nasri Ibnu Al-Abbas, Ibnu Al-Husain Al-Ayadi Al-Ansari Al-Faqih Al-Samarkandi, Nusyar Ibnu Yahya Al-Balkhi, dan Muhammad Ibnu Maqatil Ar-Razi. Karya beliau Ta'wilat Al-Quran, Al-Jadal fi Usul Fiqh, Al-Bayan wa Hamla Mu'tazilah, dan masih banyak lagi karya-karya beliau. Karena kenapa pengikut beliau ini lumayan banyak, walaupun tidak sebanyak Asy'ari ya. Kenapa lumayan banyak? Karena yaitu dari karya-karya beliau. Karya beliau dikaji oleh banyak orang, dikaji oleh para murid-muridnya menyebarkan ajarannya sehingga terkenallah beliau. Ini juga termasuk tokoh-tokoh dalam Maturidi yang mana beliau juga adalah murid daripada Imam Al-Maturidi, Abul Qasim Al-Samarkandi, Abu Yusuf Muhammad Al-Bazdawi, Umar An-Nasafi, As-Sabuni, Ibnu Al-Humam. Kemudian manusia bisa tahu banyak hal, tapi manusia tidak tahu semuanya. Jadi ada hal-hal yang menurut teman-teman sekalian ada yang mengganjal, ada yang kurang, nanti kita bisa diskusikan, kita musyawarahkan bersama, kita diskusikan bersama tentang apa yang kita bahas pada hari ini. Mari kita berdiskusi. Nah, setelah apa yang setelah saya sampaikan, setelah apa yang saya ucapkan tadi, apa yang saya utarakan tadi, mari kita diskusikan apa itu paham Maturidiyah, kenapa ia muncul, pemikirannya apa, dan segala macam. Mari kita berdiskusi pada forum ini. Thanks for your attention. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang telah mendengarkan. Mohon maaf jika ada kesalahan, ada kekurangan, ada kejanggalan, nanti bisa kita diskusikan ketika di forum sesi tanya jawab dan diskusi. Mudah-mudahan dengan ini ilmu kita semakin bertambah, pengetahuan kita semakin bertambah, sehingga apa? Sehingga kita nanti mendapatkan wawasan yang luas. Juga kita kan dalam hal ini kita untuk berjuang
mencari ilmu agama. Mudah-mudahan kita dimudahkan dalam belajar, ilmu kita bermanfaat, barokah dunia wal akhirat. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.